Prof juga supaya kelihatan ya agak gaya sedikit gitu. Pernah suatu saat kami udah pernah ketemu dengan tim perumus RUU perampasan aset yang waktu itu memang dikomandani oleh Prof Mahfud, tapi Pak Dr. Yunus Husin itu udah bikin RUU perampasan aset yang di naskah akademik 2022 gitu. Pak Jokowi sebenarnya juga sudah mengundang ketua umum partai gitu untuk meminta agar surat presiden atau surpres yang disampaikan ke DPR itu segera di follow up untuk ditindaklanjuti, dibahas dan disetujui bersama. Ketua partai itu menurut Pak Dr. Yunus Husin itu bilang siap, Pak. Siap. Ketua umum partai itu siap. Tapi ternyata dalam praktiknya itu sampailah habis di periode yang kedua itu nggak pernah ada respon terhadap surat Presiden Jokowi tentang permintaan untuk dibahas bersama. Tiba-tiba kemarin ketika ada demo Agustus Kelabu itu mulai tanggal 25 dan seterusnya itu ada 17+8 tuntutan yang salah satunya adalah tentang perampasan aset. Tetapi tuntutannya itu adalah meminta kepada DPR yang menginisiasi untuk rancangan ini dibahas gitu. Yang dulu adalah inisiatifnya Presiden gitu, sekarang berubah ini inisiatifnya DPR. Kalau inisiatif DPR menurut saya, insya Allah ini akan dibahas, Pak. Insya Allah menurut saya. Hanya saya harus menyampaikan disclaimer, kita ini kan belum mendapatkan naskah akademik dan RUU terbaru karena baru kemarin bahwa ini dijadikan prolegnas prioritas 2025. Sehingga yang disampaikan oleh Prof. Sajiono tadi itu adalah naskah akademik dan RUU perampasan aset yang disajikan, yang disediakan oleh Presiden untuk tahun 2022. Itu. Saya ingin mengatakan bahwa kenapa kok susah kira-kira waktu itu DPR tak hendak membahas gitu. Salah satunya ada data di halaman berapa slide saya itu, yang pada intinya bahwa ternyata dari sisi data statistik Tipikor yang ditangani KPK 2020 sampai 2025 berdasar profesinya itu ternyata kasus terbanyak itu adalah eselon 1 sampai 4 di pengadaan barang dan jasa. Itu 218 kasus. Baru di yang nomor 2 itu adalah DPR 107. Jadi kasusnya ini banyak di pengadaan barang dan jasa. Yang kedua ada di DPR berdasarkan profesi gitu. Sehingga kalau DPR tak hendak menyusun itu menurut saya punya alasan, Pak. Karena dianggap membuat lubang kubur sendiri. Ya. Berikutnya adalah ternyata ketika bicara aset recovery, tadi kerugian keuangan negara yang sampaikan buku, itu di tahun 2023 ada 56 triliun kerugian negara, tapi baru dipulihkan 7,3 triliun. Pak. Jadi begitu tinggi disparitasnya. Kenapa gitu? Maka butuh tool, maka butuh instrumen. Ketika bicara instrumen itu ada beberapa instrumen sebenarnya, Pak. Ada instrumen pidana dalam konteks Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, tindak pidana pencucian uang. Tapi dianggap instrumen itu tidak cukup signifikan untuk memulihkan keuangan negara dalam waktu yang cepat, yang dianggap efektif. Maka kemudian disediakan mekanisme melalui instrumen perdata. Kalau ada yang kelewat tadi, misalkan, atau meninggal, atau putusan lepas, gugat secara perdata, jaksa pengacara negara. Tapi itu jarang dilakukan oleh jaksa pengacara negara. Karena dianggap kalau itu dilakukan, nanti ada pemeriksaan tingkat pertama, banding, kasasi, selantek duitnya. Ya, kerugian negaranya setelah hilang gitu. Maka kemudian dalam konvensi internasional tadi itu, yang kemudian sudah diratifikasi, ada satu istilah yang disebut non-conviction based. Jadi perampasan tetapi tidak berbasis pidana, tetapi berbasis perdata tetapi tidak persis perdata gitu. Jadi sama tadi disampaikan Prof. Sajiono, diajukan dulu oleh jaksa pengacara negara, diperiksa. Kalau dia tidak bisa menjelaskan kenapa antara penghasilan dia dengan hartanya lebih banyak hartanya dia, illicit enrichment, jelasin tuh. Kalau nggak bisa diajukan perampasan. Yang kedua, kalau dia tidak bisa menjelaskan harta kekayaannya itu berasal dari mana saja, tidak bisa menjelaskan, maka disebut dalam UNCIC itu unexplained wealth, maka itu bisa diajukan perampasan.
Itu menurut saya kunci yang harus ada di Undang-Undang Perampasan Aset itu. Oleh karena itu maka saya tetap membuat catatan, maksud saya secara konstitusional, pasal 28H ayat 4, setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi, hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun dengan alasan apapun. Harus melalui rule and prosedur, yang itu salah satunya menurut saya adalah Undang-Undang Perampasan Aset, harus jelas mekanisme dan syarat-syaratnya. Oleh karena itu, tentu saya juga menyampaikan soal beberapa tadi pasal-pasal, termasuk beberapa perbandingan di berbagai negara. Saya ada di Swiss, di Kolombia, Filipina, Amerika Serikat, Australia, yang begitu banyak sebenarnya, tinggal kita bisa mengadop untuk bisa dimasukkan di dalam rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Tapi kata kuncinya itu adalah apa? Kata kuncinya komitmen sungguh-sungguh bahwa DPR itu mau membahas, itu tidak bagus. Soal kita, tentu tugas kita adalah mengawal supaya rancangan undang-undang itu lebih memenuhi hajat hidup orang banyak ketimbang kepentingan menjawab tuntutan mahasiswa. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih. Tepuk tangan buat Prof. Gufron dari Universitas 17 Agustus.